من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها sebagai hari yang terbaik dari semua hari-hari yang kita lalui dalam setahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'zamal ayyami 'inda Allah yauman nahr." Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari nahar. Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan hari nahar ini adalah Hajjul Akbar, haji besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Mina, beliau berdiri di antara jamarat. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu dilaksanakan pada hari nahar. Di sana ada waktu menyembelih, di sana melempar jumrah, di sana mereka mencukur untuk memendekkan rambut mereka. Pada hari itu mereka tawaf, dan pada hari itu mereka sa'i. Yakni amalan-amalan haji dominan dilakukan pada hari nahar atau hari Idul Adha ini. Dan kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menetapkan dan menakdirkan hari nahar ini, hari Idul Adha ini adalah penutup dari 10 hari-hari istimewa di awal Zulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amal-amal itu amat tergantung dengan penutupnya. Kaum muslimin, hari ini adalah hari yang agung. Hari ini adalah hari istimewa. Sepantasnya kita juga mengistimewakan dan mengagungkan hari ini dengan kebaikan-kebaikan dan amal-amal saleh. Karena sesungguhnya mengagungkan sesuatu yang terhormat di sisi Allah adalah bagian daripada ketakwaan hati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kaum muslimin, hari nahar, hari Idul Adha, mengingatkan kita banyak peristiwa. Dan peristiwa-peristiwa yang terjadi adalah peristiwa-peristiwa besar yang juga membawa pesan-pesan besar dan pesan-pesan yang agung. Kaum muslimin, ada peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Arafah setelah asar, di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa agama ini sudah menjadi sempurna dan agama ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama kita. Ini adalah hadiah terbesar bagi kaum muslimin, sekaligus juga menjadi kedengkian bagi orang-orang Yahudi dan Nasara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menurunkan firman-Nya, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Ada peristiwa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul di tengah para sahabatnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ujangan secara ringkas tentang nilai-nilai Islam yang selama ini diusung, yang selama ini diperjuangkan. Di antara isi khutbah beliau ketika itu di padang Arafah, "Ayyuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum kasa'rikum hadha fi baladikum hadha wa fi yawmikum hadha." Sesungguhnya wahai manusia, sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian sesama muslim adalah kehormatannya adalah sama dengan negeri ini, bulan ini, dan hari ini. Kaum muslimin, juga ada peristiwa tentang keteguhan hati dan kesabaran seorang hamba dari hamba Allah Subhanahu
yaitu Ibrahim alaihissalam. Keteguhan hati dan kesabaran hati seorang dai ketika mendakwakan dakwahnya. Keteguhan hati dan kesabaran seorang anak yang mengajak ayahnya dalam ketaatan. Keteguhan dan kesabaran hati seorang ayah yang mengajak istrinya pada kebaikan. Dan juga keteguhan hati seorang ayah yang mengajak anak-anaknya dalam ketaatan. Kaum muslimin, dari sekian peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Ibrahim, ada satu peristiwa yang kita tidak boleh luput darinya, yang belum terjadi dan akan terjadi pada hari kiamat nanti. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dalam hadis yang sahih, dalam riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yalqa Ibrahim abahu azara yaum." Pada hari kiamat. Dan seperti itulah kaum muslimin, kita semua akan dipertemukan dengan orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita kasihi pada hari kiamat nanti. Bahkan Ibrahim juga akan berjumpa dengan ayahnya yang kafir pada hari kiamat nanti. Kaum muslimin, di antara kita ada yang bisa memberikan manfaat, dan di antara kita yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kerabatnya. Kaum muslimin, ini kisah pertemuan antara Ibrahim dengan ayahnya. Kaum muslimin, Nabi pun bersabda menyifati wajah sang ayah. Wa ala wajhi hadha khataratun wa ghadara. Di wajah Azar, ayah Ibrahim, penuh dengan debu dan noda-noda yang hitam. Kaum muslimin, orang-orang kafir nanti pada hari kiamat, wajahnya penuh dengan debu dan penuh dengan noda-noda hitam. Bukan cuma orang kafir, kaum muslimin, bahkan mereka yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, tapi pelaku bid'ah juga akan mengalami peristiwa dan kejadian yang sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh." Pada hari itu, pada hari kiamat, ada wajah yang berseri-seri, putih berseri-seri, dan ada wajah yang hitam merah. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud wajah putih berseri-seri adalah wajah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sementara yang hitam merah adalah wajah dari Ahlul Bidah. Kaum muslimin, Nabi Ibrahim mengenali wajah ayahnya, penuh debu dan kehitam-hitaman. Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Yaqulu Ibrahim lah, alam aqul la ta'sini." Wahai ayah, bukankah aku sudah berkata kepadamu, jangan membangkang kepadaku waktu itu? Bukankah aku sudah mengatakan, jangan engkau menentang apa yang aku inginkan darimu? Kaum muslimin, seperti yang kita ketahui bersama, bagaimana Ibrahim begitu bersabar mengajak ayahnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim berkata dalam satu kesempatan, "Ya abadi, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'an." Mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, yang tidak melihat, bahkan tidak bisa menolongmu sedikit pun? Ikuti aku, wahai ayah. Ahdika siratan sawiyya. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ya abadi, la ta'budu syaitan. Jangan menyembah syaitan. Inna syaitan kana lirrahmani asiyya. Karena sesungguhnya syaitan itu dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Ibrahim, apakah engkau membenci Tuhan-Tuhan ya Ibrahim? La illam tantahi. Jika engkau tidak berhenti dengan mencela Tuhan-Tuhan ya Ibrahim, la arjumanna, saya akan membunuhmu dengan melemparmu bebatuan. Wahjurni maliya, menyalah dari hadapanku, pergilah dan tinggalkan aku. Kaum muslimin, ini tanggapan sang ayah terhadap Ibrahim. Apa kata Ibrahim pada hari kiamat? Alam aqul lak la ta'sini, jangan engkau membangkang wahai ayah. Apa kata sang ayah pada hari itu? La a'sika al-yawm, atau al-yawm la a'sik. Wahai Ibrahim, hari ini saya tidak akan membangkang pada perintah. Saya tidak akan membangkang, aku tidak akan menolak ajakan. Kaum muslimin,
Lalu Ibrahim pun berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, yaqulu Ibrahim, ya Rabbi, alam wa'adtani atau innaka wa'adtani alla tughziyani yawma yub'atsun. Wahai Tuhanku, bukankah engkau memberikan janji kepadaku untuk tidak membuat aku hina, untuk tidak membuat aku sedih pada hari dibangkitkan nanti. فأي خزي أعزى من الأبد أبعد. Wahai Tuhanku, ada kekehinaan dibandingkan dengan ayat yang dijauhkan dari rahmat-Mu ya Allah. Ini permintaan Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, jika orang beriman, maka dia tidak bisa memberikan syafaat sedikit pun kepada orang kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab permintaan Ibrahim, "Qala ya Ibrahim, inni haramtul jannata 'alal kafirin." Wahai Ibrahim, sungguh aku mengharamkan surga itu untuk orang kafir. Kaum muslimin, ini untuk orang beriman kepada orang kafir. Namun, ada juga kaum muslimin, orang beriman, baik itu seorang anak, baik itu seorang ayah, tidak akan juga bisa memberikan manfaat kepada kerabat dekat. Di antaranya kaum muslimin, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal la'anin, sesungguhnya orang yang suka melaknat, orang yang suka mencela, memaki, la yakununa syuhada wala syufa'a yawmal qiyamah. Dia tidak akan bisa menjadi saksi dan juga tidak bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Bagi orang yang tidak bisa menahan lisannya, yang suka memaki, yang suka melaknat, wah ini kita dapat mengambil pelajaran yang begitu berharga bahwa seorang anak di dunia ini harus mencontoh Ibrahim, bagaimana dia begitu bersabar, berteguh hati untuk mengajak kerabatnya, wabil khusus orang tuanya, untuk mentauhidkan Allah, untuk berada pada jalan kebaikan dan jalan kebenaran. Dia tidak ingin dia masuk ke dalam surga, sementara kedua orang tuanya masuk ke dalam api neraka. Oleh karena itu, wahai para anak, dakwakan kebaikan ini kepada kedua orang tua dan bersabarlah dalam mendakwakan kebaikan ini. Karena tidak beriman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai orang lain, apalagi orang tuanya, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Dia lakukan. Kemudian kaum muslimin, bahwa setiap kita akan mengalami penyesalan pada hari kiamat. Bukan hanya ayah Ibrahim, semua kita kaum muslimin, pelaku maksiat dari kalangan ahli sunnah juga akan menyesal pada hari kiamat atas dosa dan maksiat yang dia lakukan. Dan juga orang-orang soleh akan menyesal atas kebaikan yang tidak dilakukan secara maksimal. Masih ada kebaikan-kebaikan, masih ada pintu-pintu kebaikan yang belum ia masuki. Sehingga datanglah penyesalan itu pada hari kiamat nanti. Oleh karena itu, wahai para istri, bertakwalah kepada Allah, taati suami, jangan membangkang perintahnya. Selagi dia ada dalam garis-garis ketaatan, selagi dia tidak melanggar aturan-aturan Allah, taat. Karena sesungguhnya surgamu dan nerakamu ada pada suami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Wanita jika salat 5 waktu, wa shalat shahraha, berpuasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, memelihara kemaluannya, wa aqamat ba'daha, dan mentaati suaminya, qila laha, akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga. Bi ayyi abwabi syi'ti, melalui pintu mana saja yang engkau suka. Kaum muslimin, sebelum datang penyesalan-penyesalan itu, maka maksimalkan ketaatan dan kebaikan dalam beramal untuk kebaikan pada hari kiamat nanti. Kita tidak ingin berkata, ya laitani qaddamtu li hayati, tuhai andai dahulu aku mempersembahkan kebaikan untuk kehidupanku ini. Oleh karena itu, wahai para ayah yang baik, wahai para ayah yang soleh, bimbinglah istri-istri Anda, bimbinglah anak-anak Anda pada kebaikan. Karena sesungguhnya kita sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat atas apa yang kita pimpin. Mudah-mudahan khutbah yang ringkas ini bermanfaat adanya sebagai bekal untuk memaksimalkan kebaikan di 10 yang terakhir. Kaum muslimin, innamal a'malu bil khawatim. Sekali lagi, amal itu tergantung pada akhir-akhirnya.
Dan ini adalah hari terakhir dari 10 hari-hari yang istimewa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada yang menandingi kebaikannya dibandingkan melainkan orang yang keluar berjihad, kemudian dia wafat di medan perang dan tidak kembali dengan hartanya sedikit pun. Sembelilah korban-korban itu dengan sembelihan yang sesuai dengan syariat. Yang belum ada keinginan untuk berkorban dan memiliki kemampuan untuk berkorban, kaum muslimin, berkorbanlah. Karena sesungguhnya harta kita pada sejatinya adalah apa yang kita makan dan apa yang kita persembahkan untuk akhirat kita. Sementara yang bukan kita persembahkan, yang bukan kita sedekahkan, akan menjadi harta ahli waris kita. Dan kita tidak ingin lebih mencintai harta ahli waris kita dibanding harta kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal-amal kebaikan kita di 10 awal Zulhijjah hingga hari ini dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang ditetapkan masuk ke dalam surga. Allahumma inna sallallahu annaka la ilaha illa anta al-wahidus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna a'udzu bika min